Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Sarwidayat dari perwakilan kelompok 4. Saya di sini akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Agama sebagai Moral, Akhlak Mulia dalam Kehidupan. Kata akhlak yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, dan sebagai muslim kita mengetahui bahwa akhlak adalah salah satu hal yang harus diperhatikan, terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Seorang muslim senantiasa dianjurkan untuk memiliki akhlak yang baik dan menjauhi akhlak yang buruk. Sedemikian pentingnya akhlak dalam Islam disebutkan juga dalam hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada kaumnya dan seluruh umat di dunia adalah untuk memperbaiki akhlak manusia, di mana saat itu akhlak masyarakat, terutama masyarakat jahiliyah, masih jauh dari perilaku yang terpuji. Hakikat akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu al-akhlak, yang berarti tabiat, perangai, tingkah laku, kebiasaan, kelakuan. Menurut istilahnya, akhlak ialah sifat yang tertanam di dalam seseorang yang bisa mengeluarkan sesuatu dengan senang dan mudah tanpa adanya suatu pemikiran dan paksaan. Akhlak secara bahasa berasal dari khalaqah, yang kata asalnya kulukun, yang berarti perangai, tabiat, dan adat. Selain itu juga dari kata kakun, yang berarti kejadian, buatan, dan ciptaan. Jadi secara bahasa itu perangai berarti perangai, adat, tabiat, atau sistem perilaku yang dibuat. Tujuan akhlak. Yang pertama, akhlak bermanfaat membentuk pribadi muslim yang luhur dan mulia. Seseorang muslim yang berakhlak mulia senantiasa bertingkah laku terpuji, baik ketika berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan sesama manusia, makhluk lainnya, serta dengan alam dan lingkungan. Yang kedua, menghindari diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Manusia diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makhluk lainnya berupa akal pikiran. Pendapat-pendapat atau pikiran-pikiran yang semata-mata didasarkan akal manusia kadang-kadang menyesatkan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, akal perilaku perlu kita bimbing oleh akhlak agar manusia terbebas atau terhindar dari kehidupan yang sesat. Pengertian trilogi Islam. Ada trilogi atau 3 asas dalam totalitas agama Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Iman adalah sebuah asas dasar pondasi bagi seseorang yang memutuskan untuk memeluk agama Islam. Dalam hal ini, seseorang umat muslim atau mukallaf harus memiliki iman yang kuat berhubungan dengan nilai keilahian, yang mana dalam agama Islam sendiri mewajibkan untuk memegang teguh 6 rukun iman, yakni percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat Allah, pada kitab-kitab Allah, pada rasul-rasul Allah, pada hari akhir atau kiamat, dan pada ketetapan qada dan qadar Allah. Islam merupakan sebuah agama sebagai jalan keselamatan dan kedamaian, rahmatal lil alamin, yang didakwahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir guna menuju kepada makom luhur nilai keilahian sebagai insan yang ulul albab atau insan kamil. Ihsan merupakan sebuah tujuan akhir dari trilogi nilai keilahian, di mana ihsan merupakan sebuah pencapaian akhir seorang hamba Allah dalam setiap tindak lakunya setelah melalui fase iman dan Islam. Dalam buku Akhlak Tasawuf karya Abuddin Nata dijelaskan terdapat beberapa ciri yang dapat dilihat dari insan kamil, yaitu sebagai berikut. Pertama, berfungsi akalnya secara optimal, yakni akal yang berfungsi itu dapat mengetahui segala perbuatan baik seperti adil, jujur, berakhlak sesuai dengan esensinya, dan merasa wajib melakukan itu. Kedua, berfungsi intuisinya. Intuisi dalam pandangan Ibnu Sina disebut jiwa manusia,
Menurutnya, jika yang berpengaruh dalam diri manusia adalah jiwa kemanusiaannya, maka orang itu hampir menyerupai malaikat dan mendekati kesempurnaan. Ketiga, mampu menciptakan budaya sebagai bentuk pengamalan dari berbagai potensi yang terdapat pada dirinya sebagai insan. Manusia yang sempurna adalah manusia yang mampu mendayagunakan seluruh potensi rohaninya secara optimal. Keempat, menghiasi diri dengan sifat-sifat ketuhanan. Manusia termasuk makhluk yang mempunyai naluri ketuhanan atau fitrah, maka ia cenderung kepada hal-hal yang berasal dari Tuhan dan mengimaninya. Sifat-sifat tersebut menyebabkan ia menjadi wakil Tuhan di muka bumi. Hubungan akhlak, trilogi Islam, dan karakteristik insan kamil. Mengintegritaskan iman, Islam, dan ihsan untuk membentuk insan kamil adalah menjadikan fondasi keimanan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga segala tindak tanduk perbuatan berdasarkan prinsip keimanan dari 6 rukun, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Kemudian dalam mengimplementasikannya selalu berusaha memberikan yang terbaik dan bermanfaat untuk semua makhluk dengan senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian hasil diskusi dari kami kelompok 4. Saya Ilham Sarwidayat, izin pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.